Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Zaskia Putri Balahanti dengan NIM 9414230097. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan mengelola data SPSS dengan menguji tahapan pengujian analisis regresi yang terdiri dari penafsiran koefisien dan model regresi, pengujian model regresi secara overall, pengujian koefisien secara regresi secara parsial, dan koefisien determinasi. Baik, di sini saya akan mengolah datanya di SPSS dengan data yang sama dari Provinsi Sulawesi Tengah. Saya akan mengelola di sini. Saya akan mengelola data koefisien yang sudah saya tampilkan di video. Nah, sebelumnya saya akan untuk mendapatkan tabel berikut, teman-teman bisa melihat video yang saya akan tampilkan. Nah, setelah sudah saya tampilkan video-videonya, saya akan menjelaskan tabel yang terakhir, yaitu tabel koefisien. Yang pertama, penafsiran koefisien dan model regresi. Hasilnya dari pengolahan SPSS seperti berikut, yaitu untuk hasil penafsiran koefisien dan model regresi, rumusnya POV sama dengan 4,598.
plus 0,014, TPT min 0,077, PE min 0,0115, RLS min 0,006, IPM plus error, di mana terdapat 4 kemungkinan, yaitu yang pertama, terdapat pengaruh positif dari TPT terhadap VOV. Setiap kenaikan TPT sebesar satu satuan akan menyebabkan penurunan VOV sebesar 0,014. Yang kedua, terdapat pengaruh negatif dari PE terhadap VOV. Setiap kenaikan PE sebesar satu satuan maka akan menyebabkan penurunan VOV sebesar 0,077. Nah, yang ketiga itu terdapat pengaruh negatif dari RLS terhadap VOV. Setiap kenaikan RLS sebesar satu satuan maka akan menyebabkan penurunan VOV sebesar 0,115. Yang keempat itu terdapat pengaruh negatif dari IPM terhadap VOV. Setiap kenaikan IPM sebesar satu satuan maka akan menyebabkan penurunan VOV sebesar 0,006. Nah, yang kedua, saya akan menguji model regresi secara overall. Dapat dilihat dari tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA itu ini. Yang tabel ketiga kita akan melihat di situ yang tabel ketiga. Mencari HO dan HI. HO sama dengan B1, sama dengan B2, sama dengan B3, sama dengan B4, sama dengan 0. Atau model tidak signifikan. HI sama dengan minimal 1, BI tidak sama dengan 0, model signifikan. Ada nilai alfa 5%, ada statistik uji yang menggunakan uji F, ada kriteria uji ditolak HO jika nilai probabilitas F lebih kecil nilai alfa. Jadi kesimpulannya dilihat dari tabel ANOVA untuk uji F dia 0,600 dan untuk nilai signifikasinya 0,624 sehingga dia lebih besar dari nilai alfa, maka dapat disimpulkan HO diterima dan HI ditolak atau model tidak signifikan. Nah, yang kedua, uji parsial. Di sini saya akan menguji parsial sebanyak 4 variabel, yaitu yang pertama, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah dan indeks pembangunan manusia. Yang pertama, uji parsial variabel TPT dihipotiskan negatif. HO yaitu B1 tidak lebih besar daripada O dan HI yaitu B1 tidak lebih kecil daripada O. Menggunakan alfa 0,05, statistik uji dia dapat signifikan jika nilai signifikan lebih kecil daripada alfa dan tandanya negatif. Nah, di sini kesimpulannya uji T signifikasinya 0,624, dia lebih besar dari alfa 0,05. Dan untuk tanda T dia bertanda negatif. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasilnya HO ditolak dan HI diterima. Berarti ada pengaruh negatif TPT terhadap kemiskinan. Nah, yang kedua itu uji parsial variabel PE. HO yaitu B1 tidak lebih besar daripada HO dan HI, yaitu B1 tidak lebih kecil daripada O. Menggunakan alfa 0,05, statistik uji dia dapat signifikan jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa dan tandanya negatif. Yang kesimpulannya, untuk uji T signifikasinya 0,865, dia lebih besar dari alfa 0,05. Dan untuk tanda T, dia bertanda negatif, jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasilnya HO ditolak dan HI diterima, berarti ada pengaruh positif PE terhadap kemiskinan. Nah, yang ketiga, uji parsial variabel RLS. HO dan
HO yaitu B1 tidak lebih besar daripada O dan HI yaitu B1 tidak lebih kecil daripada O. Menggunakan alfa 0,05 statistik uji dia dapat signifikan jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa dan tandanya negatif. Nah, kesimpulannya untuk uji T signifikasinya 0,865. Dia lebih kecil dari alfa dan untuk tanda T dia bertanda negatif. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasilnya HO diterima dan HI ditolak. Berarti tidak ada pengaruh negatif RLS terhadap kemiskinan. Nah, yang keempat itu uji parsial variabel indeks pembangunan manusia dihipotisiskan positif. HO sama dengan B1 kecil sama dengan HO dan HI sama dengan B1 besar O menggunakan alfa 0,05. Statistik uji dia dapat signifikan jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa dan tandanya positif. Nah, kesimpulannya untuk uji T signifikan 0,54 dia lebih besar dari alfa 0,05. Dan untuk tanda T dia bertanda negatif. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasilnya HO ditolak dan HI diterima. Berarti ada pengaruh negatif IPM terhadap kemiskinan. Nah, yang terakhir itu kesimpulannya. Koefisien determinasi di mana seperti pada tabel berikut yaitu tabel Sumeri. Nah, tabel Sumeri itu tabel yang kedua. Tabel yang kedua model Sumeri. Dilihat dari S-square, di mana R4 besar pengaruh yang disumbangsikan oleh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Dan untuk R4, dia sebesar 0,286. Dilihat dari tabel berikut, yaitu dia sebesar 28,6% perubahan. Jadi, variabel tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah, indeks pembangunan manusia. Sedangkan untuk 7,4% disebabkan oleh pengaruh variabel lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih.